kita kembali di program Talks Today, masih bersama saya Yuli Kadilan dan juga narasumber saya ada Kang Gangan. Masih siap. Aman, Kang? Aman. Masih aman ya. Nah, tadi kita sempat ngobrol perihal perjalanan Kang Gangan, track recordnya di di industri, di dunia perdagangan, di Asosiasi Pengusaha Indonesia Cianjur ya. Beliau memang sempat istilahnya kayak jatuh bangun dalam meniti karir selama ini ya Kang Gangan ya. Di 2014 beliau pernah berjualan sebagai jualan tutut keliling malah. Jualannya keliling. Biasa ya semangatnya ya. Nah, dilanjutkan kembali perihal Apindo ini Kang Gangan. Nah, kira-kira untuk fokus kerja Apindo menurut Bapak apa saja nih, Pak? Ya, jadi Apindo sendiri memang pada saat pendiriannya itu lebih fokus ke bidang hubungan industrial. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya Apindo itu tidak hanya mengenai penyelesaian hubungan industrial, tapi juga membantu perusahaan-perusahaan dalam mengurus perizinan yang berbasis teknologi, yaitu OSS. Nah, online single submission. Nah, artinya kan perizinan hari ini itu semuanya berbasis teknologi. Betul. Digital. Ya, digital. Nah, jadi masih ada beberapa perusahaan yang kadang kebingungan ini seperti apa kan kayak gitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang baru. Nah, kebetulan memang di Apindo sendiri khususnya di pengurus-pengurus itu memang ada yang spesialis di bidang OSS, ada yang spesialis di bidang pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing, spesialis di mengenai hubungan industrial ataupun tentang SLF. Nah, SLF ini kan tentang perizinan gedung kalau nggak salah ya, tentang gedung seperti itu. Nah, berarti memang bidang-bidang yang dilaksanakan Apindo ini sudah dijelaskan sama Kang Gangan begitu banyak cabangnya, begitu banyak titik-titiknya yang bisa dilakukan, yang bisa dilaksanakan oleh keanggotaan seperti itu ya. Betul. Nah, juga nanti kan tadi menyinggung tentang digitalisasi. Ini kan sekarang zaman-zamannya digital, Pak. Ya, Kang Gangan. Kira-kira bagaimana cara membangun bisnis yang berkelanjutan versinya Apindo ini? Karena memang kita tahu mungkin 10 tahun ke belakang banyak sekali cara kerja dan juga yang lainnya sekarang di area era digital ini seperti itu, Pak. Nah, jadi memang dalam membangun bisnis itu tidak terlepas dari konsep-konsep sama fokus tujuan. Kalau kami di Apindo khususnya saya lah misalkan sebagai Apindo, artinya pada saat kita akan membangun bisnis itu tidak terlepas dari analisa SWOT. Artinya kita harus memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Betul. Jadi dalam membangun sebuah usaha itu jangan karena nafsu. Nah, contoh misalkan ini yang terjadi di masyarakat kita itu, ada tetangga jualan bakso, misalkan, dia jualan bakso nih, saya juga ikut jualan lah, kan kayak gitu. Akhirnya kan terjadi persaingan. Seharusnya ketika ada tetangga kita yang jualan bakso dan baksonya laris, kita harus ngikut menjadi suppliernya. Artinya saling berkesinambungan. Kan gitu. Contoh misalkan ada tetangganya jualan bakso rame, ya kita supply baksonya, kita supply mie-nya, jangan menjadi pesaing. Nah, apalagi karena kan ngelihat potensi pasarnya juga. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau saya mengenai teknologi atau memang saya juga belum begitu memahami, Kang ya. Karena memang bukan bidang saya teknologi itu ada bidangnya khusus yang memang memahami lebih mengenai teknologi yang digital itu. Tapi kalau pada prinsipnya adalah pada saat kita akan membangun sebuah usaha, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang usaha yang akan kita jalankan SWOT itu. SWOT itu satu. Dan yang kedua adalah selain itu maka kita harus mau berbagi dengan masyarakat. Kan gitu. Karena saya punya prinsip begini. Dalam bisnis itu pasti ujung-ujungnya adalah kepentingannya bagaimana mendapatkan profit. Betul. Nah, artinya profit itu kan angka. Pertambahan dan perkalian akan menjadikan hasil. Kalau sudah berhasil, maka masukkan rumus pembagian dan pengurangan. Artinya harus mau mengeluarkan zakat dan mau berbagi dengan masyarakat yang tidak mampu. Nah, insya Allah kalau itu memang dilakukan konsep seperti itu, bisnis kita akan berjalan lancar. Tidak ada terkendala karena pertolongannya langsung dari Allah, kan. Langsung dari pusat. Itu kalau kita pelit, susah, kan, kayak gitu. Karena begini, Kang. Allah itu sudah berjanji dan nggak mungkin Tuhan itu berbohong. Nabi sudah mengatakan
siapa yang memberi 1 akan diganti 10. Betul. Ya kan kayak gitu. Nah, dan itu nggak mungkin Nabi bohong. Artinya tinggal seberapa besar keyakinan kita. Yang penting kita ikhtiar, jalani konsepnya dengan konsisten, jangan banyak mengeluh lah intinya. Kita syukuri, jalani sambil berdoa. Betul. Dan insya Allah itu tercapai. Ini saya konkret contoh yang nyata lah. Saya jualan tutut dulu, itu modalnya kurang lebih Rp150.000. Dari Rp150.000 itu dalam waktu 1 minggu saya punya karyawan 15 orang. Dalam waktu 1 bulan kemudian saya bisa buka outlet sekitar 5 outlet tersebar di seluruh wilayah Cianjur. Ada di Cipanas, di Cianjur Kota, di Cianjur Selatan, di daerah Ciranjang, daerah Warung Kondang. Tapi kan memang itu memang tidak semudah itu kan gitu. Artinya ada proses perjuangan yang saya lakukan tempuh. Bahkan yang paling parah gini Kang. Pertama kali saya jualan tutut itu, membangun usaha itu kuliner, saya sempat jatuh dari motor. Terus tututnya itu sampai tumpah di jalan. Oh, pakai motor, Pak? Iya, pakai motor, tumpah di jalan. Pas depan orang lagi nikahan. Gimana nggak malunya kita kan? Bukan sakitnya, tapi bukan malunya kan gitu. Tapi dari situ saya terus belajar, berjuang, dan alhamdulillah akhirnya ya meskipun ujung-ujungnya karena COVID. Karena waktu itu sebenarnya sebentar Pak, itu tututnya kena COVID juga. Oh enggak. Karena COVID hasilnya harus tutup kan gitu. Beberapa food court itu kan tutup, nggak bisa dilanjutkan. Ya hari ini juga sebenarnya masih berjalan. Cuman modelnya, konsepnya berbeda. Kalau kemarin modelnya kita pakai KP seperti ini, kalau sekarang kita dengan pedagang keliling, itu ada sekitar 50 orang yang berjualannya. Sambil online juga kah? Sambil online, tapi kebanyakan sekarang offline. Jadi saya sengaja karena konsepnya tadi membangun ekonomi mandiri masyarakat, memberdayakan masyarakat yang tidak punya, saya fasilitasi motornya, peralatannya semuanya, mereka jalan jualan seperti itu. Ada berapa? Ada 50 pedagang. Ada 50 pedagang yang saat ini dijalankan oleh Kang Gan-Gan, karena memang tujuannya untuk bisa membantu perekonomian warga sekitar ada di lingkungan sekitar dari Kang Gan-Gan ini Betul. Nah, tadi sudah berbicara banyak tentang Apindo, bagaimana kinerja dan juga yang lainnya. Nah, satu yang saya ingin tanyakan Kang Gan-Gan, untuk Apindo sendiri kira-kira konsen terhadap lingkungan kah, tentang polusi kah, tentang polusi udara kah yang ada di Cianjur ini, karena sekarang juga sama-sama kita ketahui mungkin ada kondisi cuaca, kondisi alam yang sekarang mulai terasa sama kita nih. Memang di Apindo sendiri ada satu departemen khusus yang konsen di bidang lingkungan. Seperti itu, karena kita juga berharap ketika datangnya industri masuk ke Cianjur jangan sampai merusak lingkungan yang ada, apalagi sampai menghilangkan ciri khas Cianjur. Contoh salah satunya tadi beras Cianjur anu pulan teh kan. Berasnya beras. Jadi makanya kenapa pentingnya sebuah kawasan industri di Kabupaten Cianjur agar bisa meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang terjadi kan seperti itu. Contoh misalkan kalau hari ini kan misalkan satu pabrik satu ipal, satu pabrik satu ipal. Nah, tapi berbeda kalau misalkan ke depannya Cianjur ini ada sebuah kawasan industri, maka untuk ipalnya itu bisa tersentralisasi. Nah, terpusat, artinya terpusat semuanya, terpusat, dan ini bisa mempengaruhi dampak, mengurangi dampak lingkungannya seperti itu kan. Wow. Ini obrolannya daging semua nih dengan Kang Gan-Gan yang luar biasa ya. Nah, juga memang selain Kang Gan-Gan merintis dari mulai nol sampai dengan akhirnya bisa bangkit kembali sebagai pengusaha di Cianjur ya. Nah, tadi menyinggung Kang Gan-Gan ini memang memberdayakan potensi yang ada di sekitaran rumah orang-orang atau misalkan tetangga, keluarga dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya mungkin bisa dihubungkan konektivitas Apindo ini dengan UMKM, seperti apa pendekatannya? Nah, jadi memang terkait UMKM sendiri ini ada bidang khusus memang, departemen khusus yang membinangi UMKM. Tapi pada prinsipnya hari ini Apindo bekerja sama dengan pemerintah dan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan yang ada di Apindo itu bisa membangun ekonomi mandiri di masyarakat. Contohnya misalkan ada salah satu perusahaan yang di bidang garmen. Nah, di bidang garmen ini kan pasti ada potongan-potongan kain yang terbuang, ada sisa-sisanya. Nah, inilah yang kita serahkan ke masyarakat. Nanti sama masyarakat itu dibuat kain majun atau dibuat kerajinan tangan seperti apa kan gitu. Contoh misalkan kayak yang sedang saya lakukan hari ini mengenai pelatihan-pelatihan di masyarakat membuat sabun. Nah, mulai dari sabun cuci baju, sabun cuci piring, parfum, pembersih toilet dan yang lainnya. Nah, itu kita latih ke masyarakat itu. Mereka saya sediakan mesinnya, sediakan bahan bakunya. Untuk pertama kita sediakan bahan baku semua.
semuanya kita ajarkan dari mulai pertama produksi sampai dengan selesai produksi, terus bagaimana menjualnya, kita ajarkan semuanya seperti itu. Total dari awal sampai dengan akhir berarti ya. Dari awal sampai dengan akhir. Itu sebagai bentuk apresiasi kemandirian untuk para UMKM yang bisa menjalankan usahanya. Ya, betul. Ya. Nah, kira-kira apakah setiap bulan kah, setiap tahun kah si UMKM ini akan terus dilibatkan setiap acara atau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Apindo? Nah, kalau untuk pelibatan acara memang saya belum tidak begitu mengetahui ya, karena memang itu ada bidang khusus yang menanganin itu. Yang jelas memang setiap bulan, bukan setiap bulan sih sebenarnya, hampir sudah berjalan kan gitu. Karena tadi ada perusahaan yang memproduksi garment, perusahaan garment lah, ada sisa-sisanya itu kita serahkan, kita latih mereka untuk menjahit, terus nanti dibuatkan kain majun, terus nanti kita bantu untuk pemasarannya juga kan kayak itu ke perusahaan-perusahaan. Itu ya. Ya, seperti itu. Makin seru saja nih obrolan saya dengan Kang Gandan di Talks Today pada kesempatan hari ini. Saya akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.